Hai, good morning everyone. Teman-teman mahasiswa program PMM dan juga program reguler STK IPP Gada Jombang. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Masriatus Soleha pada mata kuliah English for TOEFL Preparation. Baik, kalian semua dalam keadaan yang baik bukan? Alright, stay happy and healthy everyone. Yes, today, hari ini kita akan belajar 2 skill terakhir untuk skill reading ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar skill ke-6, yakni tentang implied detail questions. Nah, apa tuh implied detail questions? Sama halnya pada skill sebelumnya, hari ini kita juga akan belajar 3 hal utama, yakni how to identify the question, di mana jawaban itu akan ditemukan, dan bagaimana cara menjawab soal tersebut. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, kalian harus kenal dulu tuh, detail question tuh kayak apa. Jadi hampir sama dengan listening skill, di sana nanti pada skill reading itu ada beberapa pertanyaan itu yang menanyakan kepada kalian tentang informasi yang sangat mendetail, dan itu biasanya rujukan pertanyaannya adalah seperti berikut. Jadi bentuk soalnya nanti biasanya adalah it is implied, kemudian it can be inferred, atau it is most likely that, semacam itu. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas itu biasanya sama ya dengan skill-skill sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini ada di pertanyaan ke-7 misalnya, dan jawaban pada pertanyaan kelima ada di paragraf kedua misalnya, maka pertanyaan ke-7 ada di bagian awal dari bagian terakhir jawaban pertanyaan sebelumnya, semacam itu. Oke, bagaimana kemudian cara untuk menjawabnya? Tentu saja kalian harus mencari keyword atau kata kunci ya, harus dicari itu. Harus paham betul, kemudian gunakan atau aplikasikan teknik scanning ya. Ini tuh untuk mencari keywordnya atau ya ide-ide yang selalu saling berkaitan semacam itu. Karena tidak semua pesan itu kemudian secara eksplisit disebutkan di sana. Bisa jadi itu disembunyikan atau secara implisit muncul ya. Jadi harus mencari related idea-nya juga. Dan tentu saja kalian harus sangat berhati-hati ketika membaca setiap kalimat. Tapi ini tidak bisa dimaknai bahwasanya kalian harus membaca setiap satu persatu kata ya di sana. Jadi aplikasikan scanning teknik dan ya cari kata kuncinya. Kemudian hati-hati dengan jawaban yang bisa jadi benar karena semakin ke belakang sebenarnya ya, ini tuh bisa jadi patokan utama. Jadi semakin ke belakang dari teks sesi reading ini, biasanya bobot dari teks tersebut agak lebih berat, semacam itu. Jadi agak hati-hati juga untuk mencari jawabannya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan, it is implied in the passage that if kayak. Oke, kita cari kata kuncinya dulu ya di sini. Kata kuncinya adalah kayak ya. Memiliki 2 lubang, kemudian apa? Nah, dari passage ini terdiri dari 3 paragraf bukan? Ya, yang pertama menyoal tentang Eskimos, kemudian kayak, kemudian umiak. Artinya, teman-teman bisa langsung fokus on the second paragraph. Oke, silahkan coba pahami, di-imply dulu apa general point dari paragraf kedua. Oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Mudah sekali saya kira, karena di sini kita sudah ketemu kata kuncinya ya. Kemudian kita tinggal cari pilihan jawabannya. Dan ya, kita cek bersama-sama. Oke, jawabannya adalah it accommodates to riders. Oke, kita belajar lagi pada passage 2 ya, atau di latihan soal yang kedua. Di sini kita baca dulu soalnya dan kita coba cari di manakah keywordnya. Oke, sudah ketemu ya teman-teman kata kuncinya? Ya, untuk mempermudah kalian untuk mencari jawaban, jadi kata kuncinya di sini adalah Sierra Nevadas. Nah, carilah
paragraf yang terdapat kata-kata Sierra Nevadas di atas. Oke, sudah ketemu ya? Baik, silahkan cari kesimpulan atau pemaknaan lain dari Sierra Nevada berdasarkan passage di atas. Oke, di sini tuh kita sebenarnya ngomongin tentang, 2 jenis kayu ya yang ada di California, dan di mana mereka tumbuh itu dijelaskan dengan baik di paragraf pertama. Dan salah satu tempat untuk bertumbuhnya 2 jenis tanaman tersebut adalah di, Western Slopes of Sierra Nevada. Nah, karena kebetulan di sesudah Sierra Nevada ini tidak ada penjelas, maka kita cari pemaknaan di sini ya, apa sih sebenarnya Sierra Nevada itu? Ya, karena dari kata kunci slopes of ini ya, jadi ini bermakna atau memiliki makna dengan yes, a mountain range. Mudah bukan? Baik, kita ke skill yang ke-7 atau skill terakhir pada pertemuan kali ini. Ini adalah tentang transition questions. Nah, sebelum kita belajar, apa sih sebenarnya transition question itu? Kita kenalan dulu ya. Seperti biasa ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi, di mana jawabannya, dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, transition questions itu biasanya model pertanyaannya adalah the paragraph preceding the passage probably. Nah, kita disuruh menebak sebenarnya paragraf yang sebelum passage yang dimunculkan itu kemungkinan bertema atau menjelaskan tentang apa, semacam itu. Atau yang kedua adalah what is most likely the paragraph following the passage. Berarti kita diminta untuk mencoba menerka paragraf berikutnya sesudah paragraf yang muncul, semacam itu. Jadi ini kayak mengira-ngira semacam itu, tetapi tentu saja pertanyaan atau passage di sana adalah dasar dari jawaban yang akan kalian pilih dari 2 jenis pertanyaan ini. Oke, di mana sih jawaban dari kedua jenis pertanyaan tersebut ada? Jadi pertama-tama, kalau kalian ketemu dengan pertanyaan for a preceding passage ya atau untuk jenis yang pertama, ini biasanya jawabannya berada tepat di baris pertama dari passage tersebut. Jadi kalau pertanyaannya adalah what is the preceding ini? Paragraf, maka jawabannya adalah ada di baris pertama. Sedangkan untuk following question itu biasanya ada di bagian terakhir karena memang unity of passage itu terbangun dari kalimat terakhir menuju kalimat berikutnya. Jadi kalau misalkan tadi ngomongkan misalkan Sierra Nevada misalnya, maka sesudah itu kita akan membicarakan tentang di mana sebenarnya Sierra Nevada itu berada. Misalkan di California, maka akan diperjelas kemudian bagaimana kondisi alam di California itu sendiri, sehingga cocok untuk ditumbuhi oleh 2 jenis tanaman tadi. Oke, kita coba secara detail ya, step to step, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama teman-teman harus ya ngebaca dulu first line of the preceding questions. Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian nanti dicari first line-nya dari passage tersebut, atau kita ngebaca baris terakhir untuk pertanyaan following question. Dan ini nih kemampuan yang harus bisa kalian
punyanya adalah drawing a conclusion atau making a summary tentang apa yang telah datang sebelumnya untuk pertanyaan jenis pertama atau yang akan datang untuk pertanyaan jenis yang kedua. Jadi kayak ilmu mengira-ngira gitu, tetapi tetap harus berdasarkan data yang ada. Oke, kamu harus bisa memilih ya teman-teman jawaban yang merefleksikan kira-kira poin atau message dari first or the last line of the passage, semacam itu. Jadi tetap harus ada pola pikir yang ya masuk akal semacam itu. Jadi menjadi dasar kenapa pilihannya A, B, C atau D. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu pertanyaannya. The paragraph preceding this passage most probably discuss. Oke, sudah tahu ya jawabannya nanti ada di mana. Jadi kalau pertanyaannya preceding, maka letak dari jawaban itu kira-kira ada di ada di awal kalimat, in the first line of the passage. Oke, silakan dicari jawabannya. Oke, yang harus kamu ingat teman-teman bahwasanya di sini ini memang bukan jawaban pasti dari pilihan A, B, C, D ya. Karena nanti tidak langsung ketemu, tetapi kita harus bisa inferring atau drawing the conclusion. Karena jawabannya ada di paragraf ada di baris pertama ya. Ini tuh berarti kita harus bisa mengasosiasikan kalau another program, berarti tadi di atas tuh sebenarnya sudah ngebahas tentang program-program yang lain, dan program-program yang lain itu tidak akan jauh berbeda dengan tema yang sedang dibicarakan di sini. Dan ini kebetulan kita sedang menyoal masalah science ya, science program semacam itu. So the best answer for this question is exactly, it is A different scientific television scenes. Oke ya. Jadi karena ada another program, maka pasti ada program-program yang lain. So it can be inferred that it talks about a different scientific television scenes. Oke. Pertanyaan kedua dari passage kedua, hati-hati, ini juga tetap di pertanyaan preceding ya. Jadi paragraph preceding the passage most probably discuss. Nah, kalau ngomongin preceding artinya kalimat pertama pada paragraf pertama pada passage ini memberikan tanda atau cantolan dari hal-hal yang sudah dibicarakan sebelumnya. Oke, silahkan direnungi terlebih dahulu. Kalau ini ngomongkan tsunami itu adalah ocean floor earthquake ya. Jadi pasti sebelumnya sudah ngomong tentang apa tuh? Yes, kebalikan dari ocean floor. It is a land-based earthquakes. Exactly. Mudah bukan teman-teman? Oke, saya harap kalian belajar banyak hal dari video kali ini. Kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.